Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Yang tertinggal di Cepekan, Gatholoco disowani para murid berjumlah 300 menghadap memenuhi ruangan. Gatholoco senang dalam hatinya berbicara kepada sahabat, anak saudaraku semua. Jika kamu berharap selamat, maka ingatlah, jangan meniru seperti gurumu, semuanya dan sewenang-wenang. Yang seperti itu tidak baik, menghina-hina kepada sesama. Umat itu sesama aja, pandai, bodoh, baik, jelek, untung dan celaka, kuli, tani, orangnya, putra-putri tidak berbeda. Sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak bisa diubah. Takdirnya sendiri-sendiri, lebih baik menerima. Dan saat hidup ingatlah mati. Di dunia ini ingatlah jangan gampang curiga dan kikir. Setelah menyombongkan diri, memelihara dengki, senang berdusta dan memfitnah, jahil harta iri, menipu dengan kasar dan halus, lebih-lebih senang menganiaya. Jangan sekali-kali berlagak sok berwatak angkuh, menuruti hawa nafsu. Jangan kenyang makan tidur, nikmatilah secukupnya saja. Yang sabar dan tawakal, yang suka senyum dan jangan marah, menghargai terhadap sesama. Jangan membuat kebencian, jangan membuat kecewa, jangan membuat takut dan terkejut. Itu namanya najis dan haram. Memakai pakaian dan makan yang sah, itu amalannya orang berilmu. Jangan sampai sembarangan, harus menerima takdir, pasrah terhadap kehendak widi atau Tuhan. Manusia hanya mengabdi. Sekarang aku taunya apa mantap hingga batin, mengaku bapak orang tuaku kepadaku. Jika kamu sudah jelas, percayalah nasihat ini. Tapi kamu jangan ragu-ragu, tidak boleh membantah ilmu. Jika membantah akan terkena pendeknya hidup kemuliaanmu. Kamu semua anakku, tebaklah ungkapan ini. Jika malam ada apa, jika siang yang memenuhi apa yang tidak ada, sesungguhnya di mana jauh tanpa wewanginan itu tidak setersenggol ini. Jika jauh kelihatan mengawang, jika dekat tidak dapat dipegang. Jika isi ada apa, jika kosong lebih merata. Lembut tak bisa diambil, kasar tak bisa ditafsir. Yang luas lebih rumit, yang sempit luas melebihi bumbung kosong. Isi apa, siapa di depanmu itu? Jika lelaki tak punya taji, kemaluan laki-laki. Jika wanita tak punya kemaluan perempuan, ya ini ya itu, ya depan ya belakang, ya kiri ya kanan, ya bawah ya atas. Paruhnya membuat laut, kuda melaju dengan penglihatan, tapaknya burung kuntul melayang. Sulung adiknya bungsu, si welut berdiam di parang, kodok menyelimuti lubangnya, orang bisu kemudian bicara. Jago ayam berkokok dalam telurku, orang buta melihat binatang, orang cebol menggapai langit, orang lumpuh mengelilingi bumi. Di mana sarangnya angin, di mana buahnya air beserta hatinya. Kangkung itu mencari api, membawa dian lampu teplok. Orang menimba dengan pikulan air, barang putih bertumbuk putih, barang hitam bertumbuk hitam. Ketumbar isi biji, itu randu hutan menjalar pada pohon simbukan. Itu laut yang tanpa tepi, rambut hitam menjadi putih. Yang putih dari mana asalnya, hitam kemana itu, bersama lampu mati, menyalanya kemana itu, carilah hingga ketemu. Jika tidak mengetahui sia-sia, belum sempurna ilmu yang didapat.
yang ada di laut. Burung gagak, kuntul sama-sama datang. Ketika dihinggap si kuntul itu, si gagak ada di mana? Gagak itu kemudian datang. Si kuntul berterbang kemana? Sebaiknya harus mengetahui. Kamu semua anakku, sebagai perlambang itu rasakanlah yang ketemu pada yang sesungguhnya. Sesungguhnya rasa itu rasa di dalam laut. Pertandanya ada bertambah. Ketahuilah ucapan ini bersama pendengaranmu serta penglihatanmu. Juga tidak ada ucap dua itu. Jadi tingkah lakumu tidak curiga, tidak benci, itu tidak lebih zat ilahi yang berasa jika tidak makan, dirasakan jika minum. Sembahyanglah agar terasa zat Allah itu. Hakikat ketuhanan Kiai Gatholoco. Gatholoco telah menjelma menjadi kiai yang sidik pandang, mampu membaca pikiran orang dan bisa menebak kenyataan orang mendahului zaman. Dia adalah futuris tradisional. Kemampuannya melebihi dari apa yang melebihi, apalagi hanya gila-gili. Kebenaran-kebenaran yang dibawa Gatholoco sulit dibantah para pakar teologi maupun saintis. Inilah ajarannya soal hakikat ketuhanan. Pendengaran dan penglihatan yang kita miliki jangan sampai dibenci. Itu sebagaimana terlihat dalam badanku, yang diucap dan yang mengucap tidak ada lain selain yang Maha Suci, Tuhan. Kita harus cermat dan ingat bahwa tidak ada yang tidak lain lagi selain Widi. Jika kamu ditanya apa maksud Widi, maka jawabmu harus seperti pengetahuanku terhadap Widi itu selanjutnya. Bertambahlah ilmumu tentang Pangeran yang Maha Suci. Ada lagi pertanyaan lain untukmu. Apa yang dimakan satu ucapan dan satu langkah? Adakah itu sama dengan diam, hanya bertopeng dagu? Jawablah segera. Ujar satu ucapan yang mengucap yaitu Hayang Sukma, yang berjalan satu langkah itu Widi, yang diam hanya bertopeng dagu. Itulah yang masih sulit dicari, sebab Hayang Sukma itu adalah dirinya sendiri. Kaulah ditanya lagi berapa martabatnya, yang kelihatan jawabnya 3 perkara. Pertama, itu maksudnya alis mata insan kamil, berarti manusia sempurna seperti roh idafi atau tansib semu. Yang kelihatan luluh sempurna wahyu, itu maksudnya yang kelihatan benar itu tetap wahyu. Maka menjadi kewajiban untuk mengheningkan perbedaan-perbedaannya dengan menggunakan penglihatan. Kepala nabi yang menjadi wali, bagi yang orang mukmin, nabi tetap milikku. Jika ditanya kalau aku mundur dalam penglihatan wali mukmin itu berapa martabat perjalanannya, jawablah 2 perkara. Dingin seperti api, yang kedua seperti angin yang mirip api kena panasnya sendiri. Maksudnya agar kamu segera menerima dan tidak berlama-lama. Angin maksudnya cepat, tidak bisa dikendalikan, agar sekalian tidak usah memperhatikan lagi martabat badan. Jawablah 3 perkara. Pertama seperti tanggal keempat, yang kedua seperti tanggal 9, dan yang ketiga tanggal 14. Maksudnya tanggal keempat itu tulisan lahir dan tulisan batin. Tanggal 9 itu adalah lulung hilang. Tanggal ke-14 itu keadaan Pangeran Tuhan. Sedang tujuannya sama seperti yang menjadikan. Sudah datang bau harumnya, yakni datangnya kawola itu tidak seperti saat terjadinya sesuatu jadi Gusti yang sesungguhnya, tapi kalau sungguh-sungguh jadi dan ditanya berapa martabat hati, maka jawablah 5. Yang pertama kehendak hati, yang kedua suaranya langkah, yang ketiga jeritan tangis, yang keempat suara tumpukan, dan kelima adalah kilat halilintar. Begitulah tentang Gatholoco yang menjadi kiai di Pondok Cepekan.
Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.